Ingat, apapun hasilnya, apapun keadaannya, kita bakal tetap dukung RR Kyoshi tanpa berlama-lama langsung masuk ke dalam game. Ini dia final Lower Breaker antara tim Indonesia RR Kyoshi versus Filipina. Brand Esports dan dipandu oleh Ranger Mas dan juga Oke. Nah loh, Piu langsung digeber di awal-awal pertandingan. Oke, kali ini seperti yang sudah kuduga, Sin, dengan playstyle-nya mereka, ya agak cukup galak, sedangkan dari seorang Whiskey, kali ini bakal lebih menahan aja, dan ofensifnya bakal dikasih ke arah R7 lebih banyak. Di sisi lain, Pak Puleng ya, Matildanya bakal bener-bener ngejagain Lunoxen dimanapun dia berada. Oke, dan juga memberikan space terhadap apa ya, terhadap Sin yang untuk bisa melakukan farmingan dengan baik dan benar juga. Sementara untuk sekarang kita lihat di bagian tengah, Sin masih melakukan farmingan, ada Matilda yang membuat perimeter di bagian depan tanpa bisa disentuh, tapi ternyata Piu juga udah mulai agresif untuk bisa maju sedikit ke bagian depan, dan tapi tetap tidak bisa mendapatkan space untuk mengganggu pemain dari RRQ melakukan farmingan. Itu dia bulir jeruknya. Bulir jeruknya. Tapi itu memang menjadi salah satu ini ya, strong point untuk Matilda. Iya benar sekali, hampir aja tertangkap Oji di awal-awal. Tapi slotnya. bukan hanya itu aja, Sin harus berhati-hati dan berhasil diamankan oleh seorang Sin. Kali ini memilih untuk ke arah mid lane, farming terlebih dahulu dari seorang Sin. Di arah top lane, dari Whiskey juga masih one man situation. Tapi kali ini posisinya lebih ke arah Kyoshi yang mungkin melakukan rotasi dengan cukup cepat dan agak sedikit mendominasi seperti itu. Oke, di bagian tengah bisa dibilang ya cukup mendominasi. Ada Sylvana dan Lancelot juga yang udah mulai nge-push balik ke arah Akai-nya. Tapi pergerakan yang dilakukan RRQ lebih mengarah ke bagian atas, menjaga dan membuat satu baris pertahanan lagi agar nggak ada yang bisa nge-push ke arah Sin yang melakukan farmingan. Dan ternyata ada pertukaran nih Opung kali ini dari jungle-nya. Dan Turtle Camp sudah hadir di Lane of Dawn. Kita lihat udah ada Turtle, siapa yang akan mendapatkan Turtle yang pertama. Para pemain dari tim Brand pun gak berani terlalu membuka lebih dalam lagi karena ada purple buff yang harus diamankan. Tapi Psycho di garis depan bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Lasti dan juga Piu memilih untuk ke arah Turtle dari para pemain tim RRQ. Hoshi hanya terpancing. Apakah bakal coba dipancing? Bakal coba dipaksakan. Dan lihat dari sini ada first blood didapatkan oleh seorang Sin di arah mid lane. Benar sekali, baik sekali tadi aksi blazing yang dikeluarkan, tapi ternyata Sylvana pun harus meregang nyawa. Ada naga yang turun ke bawah malah ngantar nyawa begitu aja, tapi ternyata Matilda berhasil untuk mengcover walaupun harus mengorbankan dirinya. Oke, dan setelah itu juga tadi penampilan kayak dari Sin, dia berani untuk masuk ke bagian tengah untuk melepaskan Blazing Duet untuk bisa mendapatkan poin kill. Dan 3 tuker 1 itu ada keunggulan untuk RRQ Kyoshi. Oke, itu keunggulan dari dimana harusnya kesempatan ini didapatkan oleh tim RRQ Kyoshi untuk mencoba mengarah ke arah Turtle harusnya ya. Iya, karena tadi mereka udah memancing juga dengan ada Sin yang udah ngepok-ngepok ke arah Turtle-nya. Lalu ada peperangan di bagian tengah yang didahuluin oleh Brand Esports itu sendiri, tapi malah mereka yang harus memakan itu semua. Tapi di sini lihat bakal coba dipaksa tim fight. Ada Lancelot yang udah siap berada di arah rumput, sedangkan para pemain dari tim RRQ Kyoshi sebelum merotasi ke atas udah harus dibuka oleh Psycho. Psycho udah punya Hurricane Dance setidaknya, walaupun dia sedikit tertangkap dan dia bisa muter-muter di dalam lingkaran setang dari seorang Sylvana Onana. Oke, dan ini dia setup dari Brand Esports. Mereka akan mencoba untuk mendapatkan Turtle. Sudah ada 4 pemain di sana dan Psycho masih akan memandang dulu. Oke, informasi telah diberikan. Lihat Sin sudah berada di garis depan. Bakal coba dipasang oleh seorang Psycho. Ada counter tapi ternyata Lancelotnya dapat execution bersama dengan Red Bull berhasil mendapatkan 1 poin tambah ditukar dengan seorang Piu. Mau kemana? Agak boleh pulang. Mau jadi goyang. Berhasil 1 bahkan 2 yang sudah hilang. Keuntungan walaupun ditukar dengan Turtle. Benar sekali, 2 orang harus meregang nyawa dengan adanya 1 Turtle yang harus mereka ambil. Ini adalah hal yang cukup baik untuk RRQ Hoshi ya. Oke. Yes, dan dengan didapatkannya 1 Turtle tadi, ini sangat menguntungkan juga ya. Jadi kayak momentum dipegang oleh RRQ Kyoshi. Mereka bisa men-shutdown beberapa pemain tadi, tapi harus berbahaya. Oke, ini dia GG udah mulai. Tapi naganya mulai langsung maju ke bagian belakang. Nah loh, ketemu Sin yang ada di depan. Langsung ditembakin aja, Dexternya juga udah menembakin ke area yang berbeda. Tapi masih diserang ke bagian dalam. Apakah berhasil mendapatkan 1 poin tambah di seorang Sin? Oh no, double kill untuk RRQ Kyoshi. Sin harus tumbang, ternyata Sin gak berhasil mendapatkannya. Tapi 2 poin ditukar. Katozi mencoba mendapatkan 1 buah pop dan berhasil didapatkan. Ini udah lumayan bencana. Ini bakal coba api arah belakang. Bakal coba dihantam. Dan ternyata golok dari Whiskey menumbangkan, menggorok seorang Katozi di arah
sungai. Ya, dari Brand mereka mencoba untuk melakukan ganking tadi di top lane. Kalau kita lihat mereka dive in juga dan bahkan itu dibayarkan dengan sangat mahal sekali oleh Brand Esports. Meskipun Benar Sin sekali. tumbang tapi ditukarkan dengan 3 orang. 3 orang Om, ini dia kalau kemarin. Satu lagi, Apa? Z-nya. Iya. Yang tumbang, dia ruginya banyak banget dan harusnya Fisiko di arah top lane. Akan coba untuk mengusir mundur dan gak mau terlalu terburu-buru. Karena gak mungkin ada damage yang kuat untuk numbangin seorang Yuzong di arah top lane dengan posisi seperti itu. Oke, ini tadi juga untuk Elisnya udah mulai untuk memberikan teluhnya ya. Dilemparkan bola magic itu ke bagian depan. Hampir sih tadi suatu player dari arah Aki terkena ilmu santet yang udah dilemparkan hanya saja. Belum mau untuk lebih komit lagi dari Elisnya. Dan ingat ya, jangan lupa buat kalian semua di-share, kasih tahu para pendukung dari Indonesia suruh bangun. Anarchy Kingdom yang lain suruh bangun. Karena kita sudah mulai match-nya. Dan ini adalah babak yang menentukan. Dan lihat sini, karena belakang langsung masuk. Phantom Execution sudah dihindari. Lihat, berhasil mendapatkan Purple Bomb dari seorang Kaltasi. Kaltasi, kau gak berhasil mendapatkan Purple Bomb kali ini. Oh my god. Iya, ini adalah momen yang dibutuhkan juga. Menghambat Purple Buff, menghambat pergerakan dari Lancelot untuk bisa memberikan extra pressure di 1 menit ke depan. Dan bahkan turtle-nya belum di setup oleh Araki House. Mereka cuma ngepok aja. Masih dicolek-colek aja Om. Itu Oh. dan tapi sekarang kita lihat Hurricane Dance-nya, ada ranking Sandstorm. Silvana, kau mau kemana nak, mentok kau di dinding langsung di situ. Tapi Flapsy di bagian atas. Nah lo berantem aja tuh sama juragan pasir, kagak bakal kelar itu lo Tapi berdua kali ya. ini isinya bakal objektif game bakal coba diamankan dengan Red Ribbon Salto Fancy 2 ke arah belakang. Fantasy lihat, cita-cita di dinding lihat. Taman bakal tumpulnya gak berhasil. Bahkan tersunat di arah top lane. Iya, tapi sementara hal tersebut terjadi juga Ribo ya. Ribo yang dari tadi belum ikut dari fight, hanya fokus untuk mendapatkan taruh terbesar. Oke, tapi untuk sekarang kita lihat Hurricane Dance-nya, tapi mungkin masih cooldown karena tadi udah bisa digunakan di bagian atas field. Wah. Harus pulang, Ma aku dikejar panda Ma. Nah pulang masuk turret nak ya. Nah, ya. Memancing keributan dengan ada stiker dari Ararkios. Ingat, lihat langsung fit. Sang kapten langsung mencoba untuk mengcutting. Mau kemana Ribo? Bakal dirubah dia di rebound. Tapi kali ini memilih untuk flicker ke arah belakang. Diketok palanya. Distan R7. Lihat sih, 1 kali hit. Hantaman benda tumpul. Ada sih di sana. Mau kemana, nggak boleh pulang. Maunya digoyang langsung dipulangkan ke arah awan. Innalillahi. Yes, dan juga akhirnya ada purple buff yang akan bisa diamankan oleh Lancelotnya, tapi Araki House mereka akan terfokus untuk mendapatkan bottom lane terlebih dahulu. Mana ini sesaat lagi udah harus tumbang dan wajib tumbang yang sudah dipastikan tumbang sih ini Om ya. Karena kita lihat aja setup yang mereka lakukan. Ada 3 orang di bagian bawah. Nah mau gua jagain mau masuk sini bonyok yang ada kagak bisa juga. Waduh, R7-nya ini bahaya. Lihat, ada 3 player di sana. Bakal mengarah ke arah belakang, tapi ada Finn yang membuka posisi langsung ada 1 buah. Toros ke arah belakang, tadi di cover of King. Lihat basic duetnya, kali ini untuk terbangin. Sin langsung masuk dengan tiba-tiba Cita datang kepadaku dan langsung jatuh Cita. Tertumbangkan Kartasi untuk kedua kalinya. Ini permainan yang luar biasa dari Ararkiosi. Memaksakan untuk mendapatkan 1 buah mid turret dan berhasil. Mid turret didapatkan tanpa ada hambatan. Tanpa ada hambatan sama sekali. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan Om. Tanpa bisa menyentuh dan juga memberikan balasan. Dipukul mundur, nggak boleh maju sedikit pun. Ya, dan kerjasama yang bagus dari Araki House adalah kalau kita lihat Sin masuk di momen ketika Phantom Execute sudah dipakai dan Puncher sudah dipakai. Udah gak ada escape mechanism dari Kaltizi. Yes, jadi Sinet tuh nungguin, tunggu dulu, oke. Iya. Dia gak ada Tonro 1 di tengah, di Phantom Execution gak ada lagi. Dia gak punya apa-apa lagi. It's time to me to shine. Iya, tapi itu juga nggak lepas dari kehebatan alien lainnya ya yang bisa memancing agar Lancelotnya mau mengeluarkan Phantom Execution tersebut. Karena untuk dari Lancelot sendiri nggak mungkin dia akan mengeluarkan Phantom Execution kalau dalam keadaan yang tertentu gitu. Soalnya pancernya tadi itu pas dia ngejar lampu-lampu, dipakai pancernya. Iya. Itu 1. Tonros untuk pit, Phantom Execution ke arah belakang. Pulang, kan, balik ke belakang. Tapi kali ini Pak Pulung di arah mid. Lihat banget coba diusir mundur seorang Psycho. Tapi ternyata langsung ada di sana Ibrahim Justice. Sin masih sabar dan lihat ke arah belakang Sinnya. Mega kill. Langsung mau ke arah belakang. Tapi double kill didapatkan. Meanwhile di sisi lain Sinnya masih berhasil. Survive. Triple kill. Looking for Mania sepertinya nggak ada untuk kali ini. Sinnya tiba-tiba Cita datang kepadaku membuat Brand Esports semuanya terlena. Habis kalian langsung sama pawang monyet nih, lihat aja itu udah ada monyet di bawah Lensi Dexternya. Ternyata untuk sekarang Sinnya masih mau maju lagi. Enggak, ternyata Ci santai dulu, balik Tarik lagi. Seperti Ranger Emas Cloud mainnya. Gila, cari momen Coba diulang lagi gimana? kayak Ranger Emas. Coba nih,
si Cloud dengan si Dexter ini emang bener-bener kalau udah di tangan Sin ampun banget gitu loh ya. Ampun aja, enggak. Enggak ampun banget gitu. Ampun banget pokoknya. Tapi ini sih sedikit unik ya. Dia pakai brute force untuk moving speed yang lebih cepat lagi. Betul. Aku kira dia bakal karena twin swing. Tapi kali ini karena brute force dia secure ketika dia melakukan blazing duet. Bener-bener ngebut banget. Ngebut. Bener-bener Ngebut karena ya. iya. Ngebut. Walaupun dia kita lihat CC-nya banyak, tapi dia di sini setidaknya bisa masuk ke arah belakang lewat samping. Dia ngeflank gitu loh, Pung. Ketika tim fight di tengah misalnya, dia ke arah pinggir. Walaupun blazing duetnya kan areanya bulat. Ya. Yang kena hanya kiri saja bagian dari bulletnya. It's okay. At least semua tim dari musuhnya kena. Dia nggak perlu masuk di tengah agar semuanya kena. Tapi yang penting maksimal. Dia jangan Ini dari sisi golnya juga Sin udah tinggi banget, udah ada 9.000 gol, 817 yang dia ambil sendiri. Tapi ternyata sekarang kita lihat ada yang digencet Panda lagi. Kau makan semua lemak Panda nih ya. Tapi dia masih berhasil pergi dengan Brianna Ordernya, hampir aja terkena getokan dari lapu-lapu. Tapi harus coba mundur kali ini. Lihat hantaman bahkan benda tumpulnya ke arah belakang. Kontrol panjang S7 yang dituju. Tapi ternyata si fokus ke arah lot. Kata si bakal coba digocek. Dan lihat Kata didapatkan sepertiga. Dan Lastir terkena sebuah blazing duet. Langsung terasa di sini adalah momentum mereka mendapatkan poin yang pertama. Lot didapatkan, 2 orang hilang. Dan inilah Indonesia. Dung. Oke, dan seperti komennya ya, The Titan from Indonesia. Apa tuh artinya, Opung? Apa tuh artinya, Bung? Tolong, Bung. Raksasa dari Indonesia. Buset. Oke, ini mereka udah pada masuk ke dalam tadi kan dengan adanya super minion juga akan memudahkan dalam Oke, lihat base-nya. Bakal coba dituju, langsung ada fisiko palsu. Nah, Hurricane yang bagus banget. Base-nya tersisa seperempat. Bakal coba dihajar. Sin memilih ke arah bottom lane. Tunggu sekarang ini bisa turret. Ini dia. Seperempat arah terakhir. 1 poin didapatkan. Gak ada lagi Sin lagi duet ke arah belakang. View-nya gak bisa kemana-mana. Gak boleh pulang. Dan DSS. Indonesia takes the game one. Yes. Indonesia RRQ Hoshi take the game one dengan begitu cepatnya. RRQ Hoshi yes lah pokoknya. Iya. Seneng banget di sini ya ampun ya Allah. Terima kasih. Oke, dan ini yang dibutuhkan oleh RRQ Hoshi kalau menurutku ya. Mereka sudah berhasil untuk membongkar satu strategi dari Brand, Lancelot, Alice, dan juga Lunox yang kemarin merepotkan banget dengan burst damage-nya. Ya. Ternyata bisa di-shatter. Gila dan ini dia harusnya item build dan juga para statistik untuk Opung. Silakan. Yes, dan dari item build-nya Alice yang hanya berhasil untuk menyelesaikan Clock of Destiny dan juga Lightning Tranchon tidak bisa berkembang terlalu jauh juga atau terlalu besar bagi brand esports karena kita melihat bahwa dengan adanya lubang yang tersisa tadi yang harus diisi oleh Lancelot tidak berhasil dengan maksimal dimanfaatkan oleh brand meskipun mereka memakai Lancelot sebagai hero mereka yang bisa menggendong mungkin dari early sampai dengan mid game-nya. Ada Heptasi sebagai item pertama buat Lancelot sendiri dan kalau kita lihat dari RRQ Hoshi-nya, wow, kalau kita sandingkan dengan Cloud mungkin scene-nya Brute Force Breastplate memang kayak yang Oji bilang tadi ya. Itu kayak satu pemilihan item bisa menambahkan movement speed kalian setiap kali memakai skill. Berarti dia pakai Art of Thievery tambah 2% lagi. Lebih cepat. Wah kacau lagi. Tambah lagi Sin. Ini Sin yang dulu bukanlah yang sekarang. Lihat 2 item defense. 3 bahkan dengan Warrior Boots. Satu lagi. Matinya cuma 1. Iya karena dia udah yang di atas doang. Di atas doang. Iya. Dia udah beda banget. Sin yang dulu oke. Gua hero mid lane core. Tapi item gua damage semua sakit. Iya, full damage. Udah belajar dari kesalahan. Lihat, dia pakai item defense. Dia respect banget. Respect banget loh. Ada Wind Swing juga tadi. MVP-nya Opung. 2 item defense dan mungkin bisa dibilang 3 dengan adanya sepatu armor juga nih ya. Warrior Boots, Respect ya. is the Warrior way. Boots. Ini benar-benar respect banget dari Sin loh. Cuman dengan 3 item core utamanya aja nih ya. Ada After Macet, ada DAS, lalu ada dengan apa ya Golden Staff-nya. Golden Staff. Ini udah membuat siapapun yang ada di depan dia ketar-ketir goyang semua badannya Om. Ini rentak banget itu badan. Kayak yang tadi kita bilang kan, si Lutsi-nya lompat, Sylvana